satu rapat kita siap melaksanakan tugas pelayanan publik. Itulah diunggah dari semua yang akan menghadirkan kami yang dengan pada berkah dapat pensiun sebaik-baiknya. Di luar sekalian, pada siang hari ini perkenalkan saya mengawali pidato ini dengan menyinggung sedikit tentang birokrasi inklusif. Sebagaimana yang mungkin sebagian dari kita semua cukup familiar dengan konsep ini. Birokrasi inklusif adalah ekosistem yang memberi kesempatan setara bagi setiap individu untuk berkontribusi tanpa memandang Islam dapat gerakan usia atau status sosial. Kata kuncinya adalah menciptakan ruang bagi keragaman yang pada tingkatnya mendukung inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam birokrasi yang inklusif, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berperan sesuai dengan kapasitas dan potensinya. Jadi, panjenengan semua setelah hari ini melakukan SK, segeralah lapor dan pelaksanaan. Pak Kepala BKP tadi sudah melaporkan siap dengan gaji dan tunjangan. Betul Pak ya? Jika nanti tidak siap dengan gaji tunjangannya, ada itu melapor ke Sekdannya. Setuju? CPN sendiri ditanya enggak semau. Setuju? Itulah keragaman yang kita ciptakan. Kita ada kesalahan untuk pikirnya. Urgensinya gini. Penerapan birokrasi inklusif sangat besar, terutama dalam konteks internal pemerintahan. Ketika birokrasi inklusif diterapkan dengan baik, maka manfaatnya signifikan di antaranya terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat, kolaboratif dan produktif, sehingga dalam hal ini adalah sumber daya manusia dan yang adalah ASN merasa dihargai dan diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi secara sederhana, birokrasi inklusif adalah sistem dan ekosistem di mana setiap orang diberdayakan untuk tumbuh dan berkontribusi secara aktif, di mana ada jaminan ruang yang aman bagi setiap orang untuk berekspresi, berkembang dan memimpin, termasuk bagi kaum perempuan. Ini anak-anakku, mengapa tadi saya nyebut jenengan di antaranya adalah Bu Kepala Dinas Koperasi UKM Mbak Sini, karena separuh lebih atau bahkan separuh jabatan eselon 2 itu dipimpin oleh perempuan. Tepuk tangan. Akhirnya yang saya hormati, hari ini sebanyak 318 CPNS resmi menerima SK dan bergabung dalam keluarga besar ASN pemerintah BI. Baru kemarin kami ngadosi dan kami Bapak Gubernur DKI RDP tak mengatakan dengan Komisi 2 salah satunya yang ditanyakan adalah saya. Belum ada provinsi lain yang memberikan SK dan pengangkatan yang lebih cepat dari ini. Bahkan, maaf ini saya tidak untuk dari daerah namanya masih ragu-ragu atau mau diangkat September, Oktober, banyak itu Mei sudah bisa, bahkan TNI-nya 1 April belum bekerja saja sudah dihitung masa kerjanya. Jadi kalau nanti saya dengar ada yang bolos, Pak Inspektur BI pertama kali harus menjawab. Nah kalau 1 April sekarang tanggal berapa? Sudah 28? Sudah 30 ya? Berarti panjenengan belum bekerja saja sudah dihitung masa kerjanya gitu kita akan pergi. Bersyukur dan bersyukur. Kemudian yang kedua, maka ini pertanyaan kita. Besar harapan kami bahwa saudara-saudara semua, baik perempuan maupun laki-laki, dapat menjadi bagian dari birokrasi inklusif. Yang tidak hanya bagian dari birokrasi, tapi mengutamakan tugas administrasi, tapi juga dibandingkan yang bukan. Ternyata setelah di passing grade itu tidak mempunyai passing grade yang distandarkan.
Kemudian yang kedua, memang ada lalu kebutuhan-kebutuhan itu terlampaui karena daftarnya tanda kutip itu tidak cukup, tidak memenuhi syarat, tidak cukup, artinya tidak cukup memenuhi syarat untuk diangkat. Itu lalu ya kita harus mencari substitusinya. Sebenarnya kan emang sekali ya, formasi yang disiapkan tidak mampu diisi oleh kita. Saya ini kami akselerasi untuk hari ini CPNS, walaupun kemarin juga diskusi nasional ada yang masih ragu, karena kami memang kami siapkan pengangkatan dan tentu aja tunjangan yang lain yang melekat setelah diangkat menjadi CPNS. Contohnya kan diangkat CPNS kan harus melapor apakah sudah berkeluarga, apakah sudah memiliki anak, keluarga tadi bersuami, kan istri harus dilapor, karena nanti harus diikuti tunjangan jabatan. Ini Indonesia. Terus yang kurang 60 nanti bagaimana? Nah, karena kita itu sudah diberi formasi, tapi kekurangan 60 itu belum terpenuhi, ya tugas kami mengusul kembali untuk periode tahun berikutnya. Tapi apakah nanti disetujui, kan nanti ada dialog antara pusat dan daerah. Karena kan dinamis loh, kebutuhan kita dulu butuh ini, ternyata telah dilakukan analisis jabatan menjadi keinginan benar seperti yang saya sampaikan dalam satu segmen berinovasi berkolaborasi. Kebutuhan inovasi kolaborasi dulu tidak statis, akan menunjukkan dinamisasi tahun depannya. Dasarnya adalah analisis dan kerja dan analisis jabatan kembali. Jadi tugas kita berusaha untuk berarti 60 tadi itu memang tidak ada formasi lagi, ya kan? bukan nggak ada formasi, kan formasinya sudah diminta oleh kita, tapi kan kita tidak tanda kutip mampu memenuhi, ya karena ini tertutup sebetulnya kami diberikan kebutuhan sekarang kan tidak terpenuhi tahun ini, nah kita suruhkan tahun berikutnya untuk memenuhi. Nah sekarang disetujui atau tidak tentu kita akan melakukan ya, Paling banyak berapa Pak? ya kita kan yang ASN ini kan ada 3 kategori sebetulnya, untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Itu diantaranya seperti itu yang rata yang dapat kami siapkan, karena kebutuhannya paling mudah itu kebutuhannya mintanya 1.500 lebih, itu yang paling mendesak, berarti karena diukur oleh kemampuan keuangan negara yang dampaknya biasanya ke daerah kan harus dihitung seperti itu. Nah caranya apa? Caranya membandingkan antara pegawai yang pensiun dengan sekarang diangkat, karena maksimal belanja pegawai itu kan 30%, itu peran ekonominya. Jadi dengan kami dengan ditambahkannya 318 ASN ini besok perguruan tinggi P3K ya tidak akan lebih porsi 30% karena equal sama dengan yang pengurangannya oleh yang pensiun, karena kita bertumbuhnya tidak positif tapi bertumbuhnya adalah minus, itu minus, tumbuh ke belakang jadi kurang, bukan tumbuh tambah tapi tumbuh kurang. Berarti harusnya memang 378 ya Pak? Karena 60 informasi tadi ada. Iya, kalau permintaannya lebih dari itu berarti kan dipenuhinya bertahap untuk mengisi, maka cara yang lain harus diisi oleh P3. Oke? Ada lagi Pak? Manipun putih karena sudah membedakan media hitam, dia adalah SIP. Maklum Pak, jangan begitu menilai. Sedikit teman-teman. Jadi langsung Pak Kepala Dinas Koperasi UMKM atau UKM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesi ramah tamah dirasakan cukup. Dengan demikian rangkaian acara penyerahan surat keputusan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah istimewa daerah Kalimantan meninggalkan tempat acara serta seluruh CPNS untuk tetap tinggal di tempat. Untuk informasi setelah ini acara akan dilanjutkan dengan untuk informasi, apabila terdapat kekeliruan dan akan dirawat dapat menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui grup yang telah tersedia.
pamit.